Aryana Fitria dengan NIM 2288240010, mahasiswa program studi pendidikan sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Eksistensi Kebaya dalam Kehidupan Kaum Perempuan Terdidik pada Awal Abad ke-20. Pada awal abad ke-20, masyarakat Indonesia mengalami berbagai perubahan akibat masuknya pendidikan modern dan pengaruh budaya barat. Perempuan mulai memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan terlihat dalam kehidupan sosial. Namun di tengah perubahan tersebut, kebaya tetap menjadi pakaian yang digunakan oleh banyak perempuan terdidik. Penelitian ini akan membahas bagaimana kebaya tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tapi juga sebagai simbol identitas budaya dan modernitas perempuan Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi kebaya dalam kehidupan perempuan terdidik pada awal abad ke-20, mengapa kebaya tetap dipertahankan di tengah pengaruh modernitas barat, serta bagaimana hubungan kebaya dengan identitas sosial perempuan pada masa kolonial. Awal abad ke-20 ditandai dengan lahirnya politik etis yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat pribumi termasuk perempuan. Kondisi ini melahirkan kelompok perempuan terdidik yang mulai aktif dalam dunia pendidikan, organisasi sosial, dan berbagai kegiatan publik. Tokoh-tokoh seperti Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, dan Maria Walanda Maramis menjadi pelopor kemajuan perempuan Indonesia. Meski memperoleh pendidikan modern dan mengenal budaya barat, mereka tetap mempertahankan kebaya sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Kebaya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar pakaian tradisional. Bagi perempuan terdidik pada awal abad ke-20, kebaya menjadi simbol identitas budaya yang menunjukkan bahwa mereka tetap menghargai nilai-nilai lokal meskipun memperoleh pendidikan barat. Kartini misalnya, dikenal memiliki pemikiran yang maju dan kritis terhadap kondisi perempuan pada zamannya. Namun dalam berbagai dokumentasi foto, Kartini tetap mengenakan kebaya dan kain batik. Hal yang sama juga terlihat pada Dewi Sartika yang menggunakan kebaya dalam aktivitas pendidikan dan sosialnya. Fakta inilah yang menunjukkan bahwa modernitas tidak selalu berarti meninggalkan tradisi. Masuknya pengaruh Eropa dan perkembangan menyebabkan kebaya mengalami perubahan bentuk dan desain. Kebaya mulai menggunakan bahan impor seperti sutra, voile, dan rendra dari Eropa. Muncul pula berbagai variasi kebaya seperti kebaya Jawa, kebaya Sunda, dan kebaya encim yang menunjukkan adanya proses akulturasi budaya. Namun perubahan tersebut tidak menghilangkan identitas kebaya sebagai busana perempuan Indonesia. Selain itu, kualitas bahan dan model kebaya juga mencerminkan status sosial pemakaiannya. Dengan demikian, kebaya tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga menjadi simbol posisi sosial dalam masyarakat kolonial. Jika dianalisis secara kritis, eksistensi kebaya menunjukkan adanya proses negosiasi budaya antara modernitas barat dan identitas lokal Indonesia. Perempuan Indonesia tidak menerima budaya barat secara penuh tetapi memilih unsur-unsur yang dianggap sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebaya menjadi bukti bahwa perempuan Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri budaya. Dalam konteks ini, kebaya dapat dipahami sebagai simbol perlawanan kultural terhadap dominasi budaya barat sekaligus bentuk kesadaran akan identitas nasional yang mulai tumbuh pada masa pergerakan nasional. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebaya memiliki peran penting dalam kehidupan perempuan terdidik pada awal abad ke-20. Kebaya bukan hanya pakaian tradisional, tetapi juga simbol identitas budaya, status sosial, modernitas, dan kesadaran bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penelitian ini dapat menambahkan pemahaman mengenai peran kebaya dalam sejarah perempuan Indonesia dan perkembangan identitas budaya bangsa.